Pemirsa, berita duka baru saja redaksi Insert Trans TV terima kabar duka dari Jen Syalimar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Jen Syalimar di usia 41 tahun pada pukul 4:20 pagi tadi dikarenakan COVID-19. Informasi yang kami terima didapatkan dari postingan sang sahabat melalui akun Instagramnya. Dan memang kalau kita lihat bersama-sama, Jen Syalimar almarhumah ini memang aktif sekali untuk berkegiatan di partai politik, kemudian juga dekat dengan teman-temannya, dan ini merupakan sahabat yang memposting pertama kali di akun Instagram @alicia.olive baru saja beberapa menit yang lalu. Dan Jen Syalimar almarhumah meninggalkan 1 orang anak. Seperti yang kita ketahui bersama-sama pemirsa, bahwa Jen Syalimar terpapar COVID-19 di tanggal 24 Juni 2021 dinyatakan positif COVID-19. Bahkan beberapa hari ini kami selalu memberitakan mengenai kondisi dari almarhumah, di mana keluarga sempat kesulitan untuk mendapatkan kamar karena di masa pandemi, bahkan juga keluarga sulit untuk mendapatkan tabung oksigen bagi almarhumah. Dikabarkan beberapa hari ini almarhumah Jen Syalimar kondisinya memang sempat tidak sadarkan diri. Sempat kritis ya, Kak? Betul, tapi tadi malam dari sang sahabat dikabarkan bahwa keadaannya sebenarnya semakin membaik, sudah bisa merespon. Namun takdir berkata lain, Jen Syalimar harus meninggalkan kita semua pada pukul 4:20 pagi tadi. Seperti yang kita tahu juga, saturasi oksigen Kak Jen ini sempat di angka 70. Lalu karena kritisnya itu dia membutuhkan oksigen dengan sangat cepat, dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu karena penuh, dia harus pindah ke rumah sakit dan harus masuk ke ruang ICU. Sementara ruang ICU juga penuh dan semua rumah sakit sekarang penuh semuanya. Ya, dan yang informasi kami dapatkan, almarhumah jenazah akan langsung dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan dengan menggunakan protokol pemakaman COVID-19. Kami segenap keluarga besar Insert Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Jen Syalimar diberikan tempat terbaik, dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dimudahkan untuk proses pemakamannya, dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Dan kami juga berdoa berharap semoga keluarga, sahabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Ya, aku juga berharap semua penonton yang ada di rumah untuk sama-sama ayo kita memenuhi semua protokol kesehatan, semua anjuran pemerintah kita ikutin semua, karena jujur ya kita juga berat. Setiap hari harus kehilangan orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi setiap hari, dan kita harus membawakan berita-berita yang sangat sedih, yaitu kayak dan jujur memang tidak mudah untuk menyampaikan berita duka, terlebih juga dari teman-teman sendiri, dari teman-teman kami yang harus berpulang satu demi satu di masa pandemi seperti sekarang. Sekali lagi kami ingatkan Anda pemirsa Insert Trans TV untuk selalu menjaga protokol kesehatan baik, dan ini akan menjadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Pagi, dan berikutnya kita juga akan melihat beberapa informasi yang sudah dirangkum dari Mulan Jamila dan juga Reski Aditya. Ya pemirsa, menutup perjumpaan kali ini tidak capek-capeknya kita untuk selalu mengingatkan semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu mengikuti 5M, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Penyakit juga menggerogoti tubuh Jen Syalimar. Sosoknya yang biasa berapi-api kala berbicara itu kini lemah terbaring lesu, berbalut selimut. Di tengah berjuang melawan sakitnya, Jen Syalimar juga berjuang untuk mendapatkan ruangan di rumah sakit. 7 rumah sakit didatangi, namun tak ada ruangan yang tersisa untuk dapat merawat tubuhnya yang tengah terbaring lemah. Lantas, bagaimana kondisi kesehatan Jen Syalimar saat ini? Pemirsa Insert, semua akan kami kupas tuntas di Insert Investigasi. Kondisi terkini Jen Syalimar usai terpapar COVID-19 belum memberikan hasil yang cukup baik. Setelah sempat kesulitan menemukan rumah sakit untuk dirawat,
kini Jane masih harus mendapatkan perawatan khusus ruang ICU di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Bahkan menurut pengakuan Olive yang merupakan sahabat Jane Shalimar, sampai detik ini kondisi aktris tersebut masih tak sadarkan diri. Melalui via sambungan telepon, dengan suara menangis terseduh-seduh, Olive ungkapkan kesedihannya perihal status kesehatan kerabatnya itu. Udah gak sadarkan diri. Kak Olive, aku turut berduka juga mengenai kondisi Kak Jane. Ini kalau boleh tahu, Kak Olive sekarang ada di rumah sakit atau di mana ya, Kak? Aku gak boleh ke sana karena kan di ICU. Kok ada anak kecil itu yang aku kesel karena aku gak bisa nengok, Bang. Ini adiparnya kalau boleh tahu positif juga tuh gimana ya, Kak Olive? Positif juga. Sama anaknya juga. Untuk mengetahui kondisi terkini Jane Shalimar, tim Insert pun sempat mengunjungi rumah sakit tempat Jane dirawat. Namun sayang, tim Insert gagal untuk bisa menemui tim dokter yang bersangkutan. Diketahui, sebuah alat bantu berupa ventilator rupanya sempat digunakan oleh Jane. Untungnya, Tuhan masih terus menjaga Jane hingga berhasil melewati masa-masa kritis yang paling menakutkan. Namun jika mendengar pengakuan Olive, sejak 2 pekan lalu, gejala tak baik pada tubuhnya rupanya sudah dikeluhkan oleh Jane. Gejala-gejala umum terpapar COVID seperti batuk, letih, hingga sesak napas sudah dirasakan oleh Jane sebelumnya. Jadi tuh tanggal 17-an tuh dia telepon saya, katanya, Olive, aku nggak enak badan, bener-bener nggak enak badan, ya udah istirahat. Akhirnya saya pikir kan sakit biasa gitu ya, terus tiba-tiba dia batuk-batuk, sesak nafas, dia nggak tahan, dia ke rumah sakit, diem aja, nggak banyak ngomong, diem aja. Malah kita waktu nggak sadar itu kan kita udah bingung ya karena nggak sadar gitu. Ya alhamdulillah sadar tadi itu melek gitu ya, cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kakak sehat, cuma ngeliat gitu. Tapi menurut sang kerabat, Jane Shalimar belum bisa berinteraksi seperti kondisi sebelumnya. Tapi rasa kekhawatiran perihal Jane ternyata bukan hanya soal COVID-19 saja. Wanita 41 tahun ini rupanya memiliki riwayat penyakit lainnya yang cukup serius, yaitu asma. Penyakit asmanya itu pun dikabarkan bisa saja memicu keadaan Jane semakin memburuk. ada asma. Asma, selain asma ada lagi atau memang asma? Kemarin tuh mungkin kayak asam lambung, dia kan bilang kalau umpamanya aduh asam lambung naik, cuman enggak sih, saat ini tuh asam lambungnya enggak ngaruh, jadi ke asmanya aja, info dari dokternya gitu. Jika melihat cerita kronologis perihal kesehatan Jane, sebelumnya ia dinyatakan terpapar virus COVID-19 pada tanggal 24 Juni. Diketahui kala itu Jane sempat kesulitan untuk mendapatkan ruang ICU di beberapa rumah sakit di Jakarta. Dengan menggunakan ambulans, setidaknya Jane sudah mencoba mendatangi sebanyak 7 rumah sakit. Namun ternyata semua rumah sakit yang didatanginya sudah dalam kondisi penuh pasien. Hingga akhirnya Jane Shalimar dilarikan ke rumah sakit di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Akibat kondisinya yang terus menurun, mau tak mau Jane harus mendapatkan perawatan khusus berupa pemasangan ventilator. Jane pun diketahui terpaksa dibuat dalam kondisi tertidur atau disebut juga dengan sedasi. Dan yang terakhir, berdasarkan pengakuan dokter pendamping Jane, kondisi aktris tersebut dinyatakan mengalami pneumonia berat spesifik COVID-19. Semuanya udah ada di notaris. Jadi kebetulan beliau tuh punya aset beberapa tuh udah ada di notaris semuanya. Jadi kalau untuk itu saya tidak bingung karena jauh-jauh hari beliau pernah bilang sama saya nggak mau ribut. Jadi bagian kamu beda, kamu udah. Jadi maksudnya gini. Jadi untuk kamu, untuk keluarga Jawa itu udah ada gitu loh. Jadi nanti nggak bakalan ribut gitu. Dulu bilangnya seperti itu. Tapi kalau untuk asetnya beliau tuh udah ada pembagian sendiri. Nah, itu dari zaman dulu mungkin itu saya yang diminta. Jadi beliau bilang beda kalau nanti
Ini obrolan kita berdua tuh selalu bilang kalau saya mati nanti penerusnya kamu ya beda, gitu aja sih obrolannya, gitu aja. Itu obrolan itu setiap saat tuh mesti ada. Tapi saya bilang saya nggak mau jadi dukun, saya nggak mau jadi paranormal karena saya lihat kamu pun capek gitu. Kalau untuk, kan saya bilang ya, untuk menjadi seorang paranormal itu bukan sesuatu hal yang gampang. Itu perlu lelaku, kalau Bayu bilang perlu lelaku, perlih dan lain sebagainya. Itu tidak cocok buat saya, dan jiwa saya tuh jauh untuk jadi seorang paranormal. Kecuali kalau misalkan saya udah kata Gusti Allah, ini jatahnya kamu baru. Tapi kalau untuk sekarang saya harus meneruskan, mungkin saya ya jujur saya nggak sanggup.